berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Panji Harto dan spesial edisi perdana untuk hari ini ya. Kita ada program yang namanya Teknopedia. Tema yang kita angkat untuk sore hari ini adalah hidup lebih mudah dengan teknologi. Dan tentunya kalau kita sadari atau tidak, saat ini kita banyak dimudahkan oleh teknologi, di mana setiap hari kita pakai teknologi di semua aktivitas. Nah, kita pada sore hari ini akan berbincang tentang hidup lebih mudah dengan teknologi bersama Andri Jainuri. Beliau adalah IT spesialis dari anugrahpratama.com, di mana program Teknopedia juga bisa Anda dengarkan tidak hanya di LPPL Radio Suara Sidoarjo, tapi juga di LPPL RGR FM Tulungagung dan LPPL Praja Angkasa Trenggalek. Anda juga bisa akses website kami di www.suarasidoarjo.id untuk menonton secara visual dan juga di Susi Live via YouTube ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, sepertinya di Zoom ini luar biasa ya, saya sampai terkaget-kaget karena partisipannya banyak sekali nih. Luar biasa, edisi pertama ini padahal ya. Baik, saya sapa narasumbernya dengan Mas Andri Jainuri. Halo, apa kabar Mas Andri? Ya. Selamat sore, salam sehat. Ya, selamat sore Mas Panji, alhamdulillah sehat. Iya, kalau Anda belum lihat sosok Mas Andri, silakan Anda cek di visual kami ya. Wajahnya mirip Arya Saloka ini, pemeran di sinetron Ikatan Cinta. Baik, mungkin ini kan program edisi perdana begitu ya. Mungkin sebelum nanti kita akan bahas tentang tema kita di Teknopedia, hidup lebih mudah dengan teknologi. Mungkin orang belum banyak yang tahu kalau Mas Andri itu siapa sih? Tak kenal maka tak sayang. Monggo bisa dijelaskan Mas Andri. Ya, selamat sore para pendengar, para pemirsa. Ya, saya Andri Jainuri dari anugrahpratama.com. Jadi di Anugrah Pratama saya sebagai IT spesialis yang tugasnya semacam kompleks ya Mas Panji. Jadi ada pre-sale, menganalisa kebutuhan customer, terus setelah nanti hasil dari analisa kita tentukan spek atau barang yang dibutuhkan apa gitu. Nanti di akhir ada implementasi. Jadi seperti itu. Lebih condong ke hardware-nya atau software-nya kalau Mas Andri ini? Kalau di Anugrah Pratama kami one stop IT solution. Jadi selain hardware, kita jual hardware, kita juga punya tim teknisi, tim pre-sales. Jadi kita kerjakan juga instalasi dan settingnya juga Mas Panji. Baik, luar biasa. Jadi layanan jual dan purna jualnya juga mantap di sana begitu ya? Iya, betul sekali Mas. Baik, sebelum nanti kita ngobrol lebih banyak tentang tema kita hidup lebih mudah dengan teknologi, saya ingin sapa beberapa partisipan yang sudah join via Zoom. Selamat sore untuk Alusius Andre, apa kabar Anda? Kemudian Awei, selamat sore. Danu, Mbak Dia Widiatmoko, selamat sore untuk Anda. Ada Mbak Erva Maulida, ada Mbak Frida, ada Mbak Gita Putri, ada Risa Sofianti, ada Satria Krisada Anugrah, dan juga ada Vita. Ini teman-teman dari Anugrah Pratama semua berarti ya? Benar-benar begitu ya Mas Andri ya? Ya ada beberapa yang dari tim Anugrah. Oh, tim Anugrah juga, baik. Untuk partisipan nanti kalau yang ada peluang untuk Anda bertanya-tanya boleh lah ya, mumpung kita ketemu spesialisnya. Kalau ibarat dokter ini, kalau untuk ukuran spesialis ini luar biasa, ini tingkatannya lebih advance begitu ya, bukan yang kaleng-kaleng. Baik, kalau kita bicara tentang teknologi ini Mas Andri, kalau kita lihat era 2000-an itu sudah mulai ada lompatan teknologi ya. Kalau Anda melihat perkembangan teknologi sekarang ini seperti apa sih? Ya, kalau kita berbicara teknologi untuk 10 tahun ke depan misalkan, berarti kita harus flashback ke 10 tahun yang ke belakang. Jadi kalau kita sama-sama tahu, kita ambil contoh di 2000-an awal, salah satu gadget yang kita pakai misalkan handphone, di era-era 2000 awal mungkin kita masih belum terfikir
Kalau handphone itu layarnya bisa touchscreen, gitu kan. Terus handphone juga sudah bisa dipasangin kamera, seperti itu. Itu kita di 2000 awal belum terpikir mungkin, Mas Panji. Hingga sekarang masih di 2020 sebatas telepon dan SMS begitu ya. Betul. Jadi handphone itu kalau di 2000 awal kita bisa bilang hanya sekedar alat komunikasi, telepon, SMS gitu. Sekarang sudah mengarah ke gaya hidup, mengarah ke kebutuhan teknologi. Jadi seperti itu. Jadi memang kita sangat setuju bahwa teknologi pesat sekali perkembangannya, pesat sekali. Betul. Gitu, Mas. Kadang juga ada yang berpikir bahwasanya dengan teknologi mungkin manusia juga dipermudahkan, bukan membuat kita malah malas gitu ya. Iya, betul. Jadi seperti opening tadi dari Mas Panji bahwa teknologi setuju tidak setuju itu sangat membantu di segala aktivitas kita. Jadi ya contoh kalau misalkan dulu kita hanya telepon, SMS gitu kan. Sekarang kita juga bisa share foto, video gitu. Nah, itu kan sangat membantu sekali untuk kita. Iya. Kalau di antara banyak gadget atau gear yang beredar di pasaran, yang mungkin contoh 3 saja yang melekat di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari ini dari pengamatan Mas Andri apa saja ini? Kalau sekarang ini satu sederhana aja yang sering kita pakai, handphone ya. Jadi handphone itu kan salah satu teknologi. Yang kedua mungkin laptop atau komputer. Kalau di 2000 awal laptop itu sebagai orang bilangnya barang yang mewah, mungkin tidak semua orang punya bahkan. Tapi sekarang ini hampir semua orang sudah punya laptop. Bahkan SD saja sudah ada mata pelajaran komputer di beberapa sekolah. Betul. Gitu kan, artinya pesat sekali ketimbang zaman saya dulu SD, Mas Panji. Gitu. Nah, terus yang ketiga mungkin yang sekarang lagi booming, yang lagi ngetren, smartwatch, jam tangan pintar gitu kan istilahnya kalau orang bilang. Itu kan itu juga kalau 2000 awal apa sih jam ini hanya penunjuk waktu gitu loh. Nah, tapi sekarang ini eranya sudah berubah, jam juga sudah bisa dimodifikasi sedemikian rupa dengan teknologi, punya fitur-fitur yang bagus gitu kan, yang itu memudahkan kita gitu. Nah, jadi saya rasa sih tiga itu yang sekarang lagi booming ya, handphone, laptop, sama smartphone. Gadget itu yang mungkin melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi smartphone, laptop, sama smartwatch begitu ya. Betul. Oke, baik. Tapi di sisi lain ada orang yang juga mungkin karena mungkin faktor umur atau mungkin faktor ekonomi dan sebagainya. Kadang-kadang teknologi mereka juga nggak begitu update begitu ya. Nah, meski begitu, apakah ada semacam ini ya, tips bagi kita begitu untuk meskipun kita nggak punya semua gadget yang tadi sempat Anda sampaikan, tapi minimal kita update lah. Jadi nggak mohon maaf, nggak istilahnya nggak katrok amat begitu. Iya, jadi saya ambil contoh handphone. Handphone itu kan sekarang yang beredar di pasaran hampir 100% semuanya touchscreen gitu kan. Terus juga Android, artinya sudah bisa dipakai bukan hanya sekedar telepon atau SMS. Cuma memang harus kita akui di beberapa saya pernah menemukan orang punya handphone yang lumayan canggih, tapi mereka mungkin belum begitu menguasai, Mas Panji, tentang teknologinya. Gitu. Jadi ya handphonenya Android, tapi untuk apa? Ya untuk telepon sama SMS gitu. Mereka kurang mengerti kalau ternyata di Android itu bisa kita buat komunikasi dengan banyak orang, WhatsApp group misalkan gitu. Terus ada sosmed yang lain di sana. Gitu kan. Terus dari handphone itu kan juga ternyata yang sekarang ini apalagi terkait dengan adanya pandemi, kita ambil contoh misalkan ada UMKM gitu ya yang dulunya hanya fokus jualannya secara offline gitu, terus dengan adanya handphone ini mau tidak mau karena orang juga eranya itu sudah berubah. Jadi customer itu kalau dulu mau beli barang berarti mereka dari rumah harus datang ke lokasi untuk beli. Tapi sekarang dimudahkan dengan adanya beberapa marketplace,
gitu kan. Terus ada beberapa orang yang benar-benar memanfaatkan gadgetnya. Jadi mereka pasang status, mereka promosi via handphone. Jadi dari yang hanya sekedar alat komunikasi, sekarang sudah bisa membantu untuk alat promosi, Mas Panji. Iya betul. Cuma tidak semua orang bisa untuk hal ini sebenarnya. Gitu. Jadi ya mesti harus sering belajar, tanya kanan kiri, itu tipsnya sih. Iya, jangan sampai HP-nya mahal tapi kita nggak ngerti dan juga nggak bisa mengoperasionalkan kan gitu ya. Betul, jangan sampai overspec lah gitu. Baik. 0821-3264-109 untuk Anda sahabat pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya-tanya dengan Mas Andri, silakan ya. Ini IT spesialis. Aduh, saya ngomong spesialisnya sampai belibet ya, mungkin karena levelnya ini sudah advance ini ya. Dan juga untuk Anda silakan di 031-896-1514 juga untuk yang on air langsung ngobrol dengan Mas Andri yang kata netizen warganet ini looks like atau mirip dengan Arya Saloka pemeran di sinetron Ikatan Cinta. Baik, Mas Andri kita jeda dulu ya, nanti kita akan ngobrol kembali dan juga saya undang partisipan yang lain barangkali ada pertanyaan atau share mengenai hidup lebih mudah dengan teknologi, silakan nanti Anda bisa tap hand atau silakan lambaikan tangan di sana di Zoom itu. Nanti ada peluang untuk Anda untuk bisa share mengenai teknologi itu sendiri. Kami akan kembali sesudah pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Sahabat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Haryanti bin Supii. Haryanti bin Supii dulu tinggal di Dusun Kebraun Timur, RT 3 RW 2, Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Haryanti bin Supii, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Rabu 20 Januari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Masih dari info dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, kali ini panggilan atas nama Lukman bin Nur Azim. Lukman bin Nur Azim.
Dulu tinggal di Jalan Brigjen Katamso, RT 26 RW 6, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Lukman bin Nur Azim, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Rabu 20 Januari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, terima kasih sahabat pendengar Miarsa, baik itu yang ada di Tulungagung, di Trenggalek, dan juga di Sidoarjo. Anda masih bersama di program Teknopedia. Tema kita hidup lebih mudah dengan teknologi bersama narasumber Andri Jainuri, IT spesialis, di mana program ini didukung oleh anugrahpratama.com. Baik Mas Andri. Ya Mas. Iya, saya coba baca SMS yang sudah masuk ya di 0821-3264-109. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari SMS, yang berikutnya nanti di WA ada di redaksi. Saya bacakan dulu dari Bu Sumiati di Buduran. Bu Sumiati ini memiliki anak yang duduk di bangku kelas 5 SD di program atau di di sekolah daring. Ini cocoknya untuk anak SD, spek komputer atau laptopnya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Bu Sumiati, nanti ditunggu ya. Saya ke redaksi, ada pertanyaan dari WA, Ram. Ya, ada dua pertanyaan yang masuk dari WA. Yang pertama dari Yunita. Teknologi memang sangat membantu kalau digunakan dengan bijak, tapi semakin lama manusia itu semakin ketergantungan dengan teknologi. Contoh mudahnya seperti HP, susah lepasnya dari tangan. Nah, bagaimana caranya bisa mengurangi ketergantungan dari teknologi saat itu sudah sangat adiktif? Kemudian yang kedua dari Seno, apakah tidak merugikan manusia bila teknologi semakin lama semakin canggih, seperti dengan adanya robot masak atau robot pengantar makanan dan mobil berjalan sendiri tanpa ada yang mengendarai? Seperti itu, apakah tidak akan membuat rugi para koki dan sopir? Apakah dengan semakin canggih teknologi semakin membuat rugi manusia dalam mencari pekerjaan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan juga masukannya ini Bu Sumiati, Mbak Yuniati dan juga Pak Seno. Kalau ngomong-ngomong soal teknologi yang sudah dikuasai oleh robot, saya jadi ingat film iRobot ini. Pernah nonton ini Mas Andri? Yang dibintangi Will Smith itu ya. Oke, monggo tanggapannya nih Mas Andri. Ya, untuk Bu Sumiati tadi yang anaknya daring ya. Betul. Kira-kira laptop apa sih yang cocok gitu kan? Kalau misalkan, ini saran aja, kalau misalkan kita mau beli sesuatu barang, itu selain kita tentukan, pertama tentukan merek, sebelum kita beli kita cari dulu referensi-referensi, bisa lewat YouTube, yang tutorial-tutorial seperti itu. Nanti selanjutnya langkahnya adalah kita penentuan tokonya. Jadi jangan sampai tergiur, ini contoh aja Mas Panji, jangan sampai tergiur dengan harga murah tapi barang yang kita dapat mungkin apakah barangnya resmi, nanti after sales-nya seperti apa, itu saran. Terus yang ketiga terkait spek alangkah baiknya kalau misalkan kita beli itu untuk 3 atau 5 tahun ke depan misalkan. Katakan kalau misalkan untuk daring Core i3 cukup mungkin. Core i3 ya? Tapi ketika anak itu nanti misalkan menginjak ke SMP atau malah ke SMA, mungkin akan, Core i3 bisa dipakai, bisa, tapi mungkin sudah mulai agak ketinggalan Mas Panji.
Jadi mungkin dilihat dulu budgetnya berapa. Kalau memang oke, kita ambil satu tingkatan spek di atas yang standar. Misalkan tadi Core i3, berarti kita ambil yang Core i5. Mungkin gitu. Dengan harapan Core i5 ini masih bisa dipakai ketika si anak menginjak bangku SMP atau SMA. Nah, seperti itu. Kalau untuk anak-anak SD itu yang monitornya idealnya lebarnya berapa inch ini? Saran untuk Bu Sumiati. Mungkin 14 in cukup lah, Mas. 14 in yang reguler itu yang dimiliki orang-orang itu ya. Kalau yang lebih kecil misalnya 11 atau 12 gitu? Kurang boleh, tapi ya mungkin kekecilan mungkin kalau untuk ini ya. Jadi saran sih mending 14 inch. Terus untuk spek selama budgetnya ada, misalkan enggak apa-apa kita ambil yang Core i5 gitu. Dengan harapan barang itu masih bisa dipakai ketika nanti anak itu menginjak bangku SMP. Oke. Gitu. Itu range harganya kalau sekarang ini berapa ini Mas Andri? Kalau untuk harga bisa dicek di anugerahpratama.com gitu. Kebetulan kami juga ada website, di situ banyak barang-barang yang kita tampilkan. Kalau harga sih saya terus terang nggak hafal Mas Panji. Jadi di sana nanti ada nomor handphone dari beberapa sales anugerahpratama.com, mungkin bisa dicek juga. Oke, jadi mungkin untuk Ibu Sumiati siap-siap dana 3-4 juta mungkin ya? Kalau Core i5 di atasnya Mas Panji. Yang i3. Yang i5. Kalau yang i3 ya, yang i3 gitu range 3-5 ya. Itu yang baru, yang bukan second berarti ya? Yang baru berarti? Bukan, yang baru. Kita jual baru Mas. Oke, yang tentunya yang cari yang ini ya, yang ada garansi atau after sales-nya begitu ya Mas Andri ya? Betul, jadi sekali lagi pemilihannya tentukan toko yang benar-benar toko toko resmi, ada toko fisiknya gitu. Terus bisa ditanyakan nanti garansi atau after salesnya seperti apa, supportnya gitu. Baik, oke. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Yuniati soal adiktif atau kecanduan ini, misalnya HP gitu ya. Biasanya ya nggak jauh-jauh lah, ini biasanya di depan saya ini kalau bangun tidur terus yang dilihat pasti HP, mau tidur juga HP. Gimana caranya itu? Ini saya cerita saya sendiri ya sebelumnya. Jadi kita kalau ngomong handphone ini setuju atau tidak setuju adalah kebutuhan pokok, gitu. Jadi bahkan terkadang dompet ketinggalan pun tidak terlalu risau selama handphone masih tetap di tangan. Nah, itu jadi bener-bener ketergantungan sekali kita sama handphone atau sama teknologi. Tadi Mbak Yonita juga ada benernya. Jadi teknologi ini kita harus nyikapinya secara bijak ya. Jadi apapun sebenarnya yang berlebihan pasti tidak bagus. Jadi mesti harus balance antara kita pegang gadget, teknologi gitu sama aktivitas fisik. Gitu. Terus ketakutan atau kekhawatiran Mbak Yonita nanti kira-kira dengan teknologi yang semakin berkembang otomatis akan menggantikan peran manusia. Apakah itu berbahaya nggak gitu kan nanti kan kasihan. Pertanyaan dari Pak Seno tadi. Iya yang Pak Seno ya. Iya Pak Seno tadi. Ya jadi saya jawab berbarengan aja dengan Mbak Yunita. Memang iya, tapi untuk Mbak Yunita teknologi kita sikapi dengan bijak. Jadi misalkan di rumah kita ambil contoh anak kalau misalkan bangun tidur langsung pegang handphone, apalagi pandemi, mereka daring, waktu banyak dihabiskan di rumah, main game. Lah itu peran orang tua sangat penting untuk mengingatkan. Jadi harus ada keseimbangan antara gadget dengan aktivitas fisik, gitu kan. Itu yang terpenting sebenarnya. Jadi peran keluarga, peran orang sekitar sangat dibutuhkan sekali. Tadi yang Pak Seno menyambung juga. Memang iya, jadi mau tidak mau teknologi memang sudah sangat membantu. Jadi banyak pekerjaan yang dulunya bisa dihandle oleh manusia, tapi sekarang sudah mulai tergantikan dengan teknologi semacam robot kayak gitu. Tapi selama kita mengikuti sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan Mas Panji, karena secanggih apapun, kalau buat saya, secanggih apapun teknologi itu, saya yakin masih butuh peran manusia. Iya.
masih butuh peran manusia. Jadi kita ikuti, kita aware dengan teknologi gitu kan. Syukur-syukur bisa kita pelajari gitu. Nanti antara teknologi dengan manusia itu akan berjalan beriringan. Jadi begitu. Jadi ada hal yang bisa dikerjakan oleh teknologi atau robot, tapi ada hal yang saya yakin tidak bisa semua dikerjakan dengan teknologi atau robot. Nah, itu nanti peran manusia yang ada di situ nanti. Baik, gitu. Karena teknologi di balik teknologi itu pasti ada sosok manusia yang menciptakan dan juga mengoperasikan, mungkin begitu ya, Mas Jainuri. Betul. Jadi Mas Andri, ya? mengoperasikan dan maintain itu kan juga pasti butuh tenaga manusia. Jadi kita ikuti teknologinya, kita pelajari. Saya yakin manusianya tetap dibutuhkan. Baik. Nggak mungkin akan tergeser sebenarnya. Iya. Untuk partisipan barangkali ada yang mau share atau mau bertanya pada narasumber, boleh Anda silakan tap atau lambaikan tangan begitu. Atau hanya sekedar monitor saja. Mungkin terbuka dengan Mas Andri ini ya. Baik, saya ke redaksi ini ada Billy Patopo yang kita tahu Billy ini kalau mungkin sekedar info adalah seseorang yang gadget freak begitu ya, orang yang sangat up to date terhadap teknologi. Ya, ada pertanyaan apa, Bill? Sebenarnya sama dengan yang ada di depan saya. Jadi tadi yang disebutkan maksudnya saya mungkin Mas Andri ya. Untuk yang tadi bangun tidur langsung buka gadget, memang ini sudah jadi hal yang wajar begitu ya untuk masa-masa seperti ini. Tapi ini mungkin sedikit bertanya, dikarenakan saat ini masih dalam pandemi, banyak siswa yang metode belajarnya di rumah menggunakan daring atau by phone. Ini ada satu fenomena, yaitu ada aplikasi bernama TikTok ya, yang banyak digunakan oleh adik-adik kecil atau yang masih duduk di bangku SD atau SMP, SMA. Sebenarnya hal seperti ini apa ada sisi baik buruknya begitu Mas Andri? Oke, itu aja Bill. Oke, siap. Oke, pertanyaan dari Abang Jago. Aduh Bang Jago, TikToker ini. Kalau nggak TikToker nggak tahu ini masih. Ya sudah ya, Mas Andri. Ya, terima kasih Mas Billy. Jadi TikTok kan memang lagi ngetren sekarang. Kalau menurut saya sih sebenarnya tergantung konten. Jadi TikTok itu bisa bermanfaat sebenarnya, asalkan diisi kontennya juga bermanfaat juga, kan? Gitu kan? Atau dia bisa tidak bermanfaat ketika konten itu konten itu ngawur misalkan atau cenderung negatif, gitu. Jadi tetap kontrolnya ada di diri kita. Kalau misalkan itu pelakunya anak atau saudara, berarti kita mau nggak mau juga nggak harus ikut ngontrol seperti itu. Tapi ya itu tergantung konten, tergantung niat. Apapun sebenarnya bukan hanya TikTok, banyak aplikasi-aplikasi di luar sana yang kalau kita pakainya bertanggung jawab dengan tujuan yang baik, saya yakin juga pasti hasilnya akan baik. Gitu sih menurut saya Mas Billy. Oke. Billy ini selain TikToker juga selebgram ini. Luar biasa. Followernya ada berapa, Bill? 1.000. Wih, 1.000. 1.000. Cocok kalau endorse ini. Baik, saya ke redaksi. Ini ada pertanyaan yang sudah disampaikan lewat WA di 0821 3264 109. Ram? Ya, ada dua pertanyaan lagi yang masuk. Yang pertama dari Desi. Ada istilah populer yang sering saya dengar kalau teknologi itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dan kenyataannya memang seperti itu sekarang. Bagaimana tanggapannya, Pak? Kemudian yang kedua dari ARZ Amira di YouTube. Assalamualaikum, sepertinya saya kok melewati banyak masa ya dari zaman komputer IBM dengan WS ke Windows 3.1 95 2000 sampai yang 10. Belum lagi yang Linux dan iOS. Saya masih nggak paham tentang istilah open atau closed source. Itu seperti apa, Pak? Oke, itu aja, Ram? Iya. Sebentar, oke. Baik, terima kasih untuk beberapa pertanyaan tadi dari Mbak Desi. Kemudian ARZ Amira. Mau ke Mas Andri? Ya, yang pertama tadi yang Teknologi semakin membuat kita kalau yang dekat rasa jauh, yang jauh semakin, yang jauh malah dekat begitu ya.
Atau mungkin kalau punya pasangan perlu ada yang jauh gitu ya, biar LDR gitu. Iya, betul. Putus-putus ini Mas Andri. Ya, sebenarnya balik lagi ke ini Mas Wini, Mas Panji. Saya di kita pakai kan, contoh saya di rumah, Mas Panji ada di studio mungkin. Ini kan kita jauh tapi kita didekatkan, gitu kan. Jadi memang sangat membantu sekali. Tapi ketika di rumah, yang harusnya momen itu bisa kita habiskan dengan keluarga, gitu kan, tapi malah kita pegang gadget gitu. Jadi kan kesannya menjauhkan yang dekat. Jadi mesti kalau buat saya mesti harus bijak di mana waktu kita untuk keluarga atau untuk saudara, ya mesti harus komit, artinya gadget juga harus ditaruh, mungkin seperti itu. Jadi ada momen-momen yang memang kita berdekatan dengan orang yang jauh dengan gadget. Kalau pas lagi ada acara keluarga, ya sebisa mungkin kita nggak usah pegang gadget. Artinya tetap tergantung kita sebenarnya, Mas Panji. Iya betul. Karena kalau kita istilahnya dikuasai HP, ya tentunya kembali ke kita. Apakah kita melewatkan banyak waktu dengan orang-orang yang kita sayangi atau kita cintai, atau mungkin kita harus yang betul dari sosok yang bisa menguasai HP, dalam arti kata kalau ada momen-momen tertentu HP kita letakkan, kita ngobrol ngalor ngidul, mungkin seperti itu ya Mas. Iya. Andri ya. Baik, yang pertanyaan tadi dari Amira mengenai zaman komputer dulu, IBM dengan WS ke Windows. Saya jadi ingat dulu pernah ikut kursus pada waktu IBM, masih IBM itu ya Pak, yang disketnya yang pipih kotak itu yang ketika kita harus mengoperasikan harus memasukkan nama-nama program, tapi sekarang kan lebih simpel, lebih efektif begitu ya. Nah, ini pertanyaannya tadi yang nggak paham itu istilah open close source itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan nih Mas Andri. Ya, kalau secara awam sebenarnya kalau open source itu kita ambil contoh misalkan Linux. Jadi sesuatu sistem operasi yang artinya terbuka, kita bisa pakai, bahkan cenderung gratis gitu kan. Terus kita bisa modifikasi sesuai keinginan kita gitu. Itu secara awam gitu. Kalau yang closed source kan sistem operasi yang memang sudah pakem, artinya tertutup gitu. Bahkan kita terkadang tidak diperbolehkan untuk mengubah atau mengedit sistem operasi tersebut. Jadi gitu sih Mas. Itu secara awam aja. Jadi kalau di komputer itu misalnya Linux yang open source dan yang closed source itu yang Windows itu ya Mas Andri ya? Betul, jadi banyak orang yang open source Linux, kalau closed source itu yang Windows gitu. Karena Windows kan, kalau Linux balik lagi, kalau Linux kita bisa dapat dengan gratis, kalau Windows berarti itu ada lisensi yang mesti harus kita bayar. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau ada keinginan orang untuk mengoprek gitu ya, istilahnya kalau di HP itu kan biasanya dioprek atau di istilahnya itu saya kok lupa ya. Di root model gitu. Oh ya, di root itu. Itu sebenarnya itu kan ada sisi seninya ketika orang melakukan root HP, karena kan nggak gampang, tapi di sisi lain itu kan juga nanti side effect-nya HP itu menjadi matot gitu ya. Tapi kalau Anda melihat orang-orang yang punya kreasi untuk itu sebenarnya positif nggak sih, yang melakukan root kemudian otak-atik program begitu? Sebenarnya bagus. Jadi rata-rata kalau saya bilang rata-rata sebenarnya orang Indonesia punya kecenderungan seperti itu. Jadi ada rasa ketidakpuasan dengan sistem operasi, mereka berusaha untuk ngerut, mereka berusaha untuk oprek. Sebenarnya bagus, tapi tetap ada resiko. Jadi resiko yang seperti Mas Panji sampaikan tadi, ada resiko matot misalkan, ada resiko nanti misalkan ketika itu ada kerusakan, after sales-nya akan jadi void, gitu kan. Artinya akan tidak berlaku
garansinya karena sudah ada usaha untuk merubah sistem operasi tadi. Jadi ada plus minusnya lah Mas. Gitu. Baik, jadi mungkin kalau untuk tidak punya kemampuan untuk itu mungkin idealnya jangan dulu lah ya, belajar pada ahlinya. Idealnya jangan dulu. Iya, mungkin betul. Belajar pada expertnya ini Mas Andri Jainuri nih, IT spesialis. Baik, ini ada juga pertanyaan yang masuk lewat SMS di 0821-326-109 dari Bu Sumarni yang ada di kawasan Buduran. Bu Sumarni ini menanyakan HP itu tiap bulan kok gonta-ganti spek begitu ya. Idealnya kita itu kalau soal HP, teknologi HP speknya itu minimal seperti apa? Baik, Bu Sumarni terima kasih Anda sudah berbagi pertanyaan lewat SMS di 0821-326-4109. Ya karena kalau kita melihat kalau mampir ke apa itu channel YouTube atau apa begitu ya. Bahkan ada channel YouTube yang mengkhususkan untuk mereview HP-HP baru ini luar biasa itu. Iya, dan kita lihat sendiri bahwasanya produsen HP itu entah berapa bukan dalam hitungan bulan malahan ada yang minggu sudah mengeluarkan update ini dari seri ini ke seri itu dari update ini nambah ini nambah itu begitu. Kalau secara overall sebenarnya kebutuhan individu untuk punya HP itu speknya seperti apa ini Mas Andri? Ya, yang pasti satu terkait kebutuhan. Jadi handphone itu nantinya dipakai untuk apa sebenarnya? Cuma kalau sekarang ini sebenarnya hampir semua standar. Jadi standar ini kan bahkan handphone yang murah pun kita ambil contoh RAM itu rata-rata handphone yang murah sudah 2 GB. Dengan 2 GB itu kita sudah bisa bersosmed ria, nggak ada halangan gitu kan. Terus memori internal yang kedua, memori internal rata-rata sudah 64 GB ke atas gitu. Dengan 64 itu kita juga saya rasa tidak perlu pakai tambahan memori eksternal sudah nggak ada masalah gitu karena lumayan gede banget kalau hanya sekedar untuk nyimpen foto atau file-file video gitu. Jadi tergantung kebutuhannya apa gitu. Kalau misalkan hanya untuk komunikasi, untuk bersosmed, saya rasa mereknya merek tergantung ya merek apapun, tapi speknya minim sih 4 GB dengan memori internal 64. RAM 4, ROM atau storage-nya 64, 464 berarti storage, ya storage 464 itu standarnya. Tapi misalkan dapatnya 232 juga masih oke selama itu enggak untuk game misalkan. Kalau game kan memang ada prosesor terus ditunjang dengan RAM yang lumayan mumpuni gitu Mas. Jadi jangan sampai kita butuh untuk game kita beli yang 232 gitu. Mungkin bisa dipakai tapi Mas Andri tiba-tiba nge-lag ini. Baik. Akan sangat. Oke, baik. Sekarang suaranya sudah oke. Ya, bisa di akhir-akhir tadi disampaikan, Mas Andri bisa diulang lagi? Ya, jadi tergantung tujuan. Misalkan kalau untuk game, ya bisa dicari yang speknya rata-rata sih kalau game 464 atau 6128 misalkan. Tapi kalau hanya untuk sosmed, untuk komunikasi 232 masih banyak yang pakai sih sampai hari ini nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Apa kabarnya? Jadi tergantung. Nah ya, apa kabarnya untuk yang punya HP RAM 1 terus storage 8 GB gitu ya? Iya, tapi di luar sebenarnya masih banyak Mas Panji yang cuma akan ada keterbatasan ketika beraktivitas pasti dengan spek yang sudah jauh tertinggal kan gitu. Iya, apalagi aplikasi-aplikasi itu kan selalu ini ya. Pembaruan itu selalu update, itu kan kadang-kadang juga makan memori juga itu. Iya, betul. Jadi ya kalau aman balik lagi sama kayak laptop tadi, kalau aman ya kita cari spek yang kira-kira handphone ini 2-3 tahun lagi masih bisa dipakai dengan kondisi prima sih gitu. Cuma balik lagi nanti kan ke budget mungkin. Ya, jadi mungkin ya, istilahnya kita beli HP yang relatif lebih mahal, tapi kita bisa saving money untuk 2-3 tahun karena tidak harus
gonta-ganti HP tiap tahunnya, itu mungkin yang saran yang disampaikan oleh Mas Andri. Sama juga dengan laptop tadi berarti ya, kita langsung perlu yang agak mahal, tapi nggak apa-apa karena itu masih relevan kita gunakan antara 3 sampai 5 tahun mendatang daripada kita beli yang murah tapi tiap tahun ganti. Itu kalau dihitung-hitung juga cost-nya tinggi itu ya. Iya, betul. Baik. Tidak terasa ini hampir ke jam 4 sore, insya Allah nanti di Selasa depan kita akan bersua kembali nih Mas Andre ya. Dan tentunya dengan topik-topik yang seputar teknologi dan juga bisa dikatakan semakin menambah wawasan kita supaya kita nggak terlalu gaptek begitu dengan apa yang sekarang ini sudah terjadi di dalam kondisi sekarang ini. Baik, di partisipan kelihatannya hanya sekedar memantau, tapi terima kasih juga untuk Anda meskipun hanya memonitor dari apa yang jadi perbincangan kami untuk program Teknopedia dengan tema kita hidup lebih mudah dengan teknologi. Baik Mas Andre, terakhir dan juga apa yang ingin disampaikan kepada kita semua seputar teknologi ini. Apakah memang yang terjadi dalam hidup kita apabila kita tidak aware dengan teknologi dan bagaimana supaya kita tidak sampai dikuasai oleh dalam tanda kutip teknologi misalnya HP atau game atau apapun itu. Moga Mas Andri. Terima kasih Mas Panji. Jadi teknologi memang berkembangnya pesat sekali, tapi hal itu jangan menjadi ketakutan buat kita. Jadi teknologi mungkin saran saya ikuti, pelajari, gitu. Mau tidak mau kita pasti akan berdampingan dengan teknologi, gitu. Jadi ke depan pasti akan semakin maju. Itu saran saya. Terus yang kedua terkait kebutuhan gadget atau teknologi. Yang pertama, tentukan dulu kebutuhannya untuk apa. Jadi tentukan dulu kebutuhannya untuk apa, jangan terlalu tergesa-gesa untuk langsung beli, cari sumber-sumber referensi, review-review gitu kan. Terus yang kedua, tentukan budget. Yang ketiga, kita tanamkan bahwa tidak apa-apa beli agak mahal sedikit, tapi akan jadi murah karena barang atau gadget itu akan masih bisa kita pakai untuk 3 atau bahkan 5 tahun ke depan. Yang terakhir, sebelum beli, tentukan toko yang benar-benar resmi, yang benar-benar bertanggung jawab. Bila perlu datangi fisiknya, tanyakan benefitnya seperti apa, after sales-nya seperti apa, gitu. Karena balik lagi teknologi ini kan juga tidak murah gadget-gadgetnya. Jadi otomatis ketika kita beli kita nyaman, kita benar-benar disupport. Misalkan ada kendala pun tetap kita bisa di-handle. Jadi seperti itu Mas. Ya baik, jadi juga Anda sahabat pendengar sesekali juga bisa mampir ke anugrahpratama.com, One Stop IT Solution. Nanti Anda bisa tanya-tanya seputar teknologi dari mulai software sampai hardware. Di situ luar biasa, mereka juga akan siap juga untuk membantu. Ya, mungkin ada tambahan Mas Panji. Jadi Anugerah Pratama One Stop IT Solution. Jadi kami fokus terhadap perkembangan teknologi. Kami intens mengikuti. Jadi selain kita menyediakan barang atau hardware, kita juga ada beberapa tim teknis, tim presale yang akan bantu permasalahan Bapak Ibu yang hadapi. Kendala-kendala di rumah, kendala-kendala di perusahaan, seperti itu. Jadi kita akan support, kita akan bantu. Silakan kunjungi anugerahpratama.com. Di sana ada banyak barang-barang yang kita display. Itu ada toko fisiknya kan memang ya? Ada Mas Panji. Jadi kita ada fisik, tokonya di Klampis Jaya nomor 29E, Surabaya, di sekitaran Asrama Haji. Gitu. Iya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau mau misalkan datang ngobrol-ngobrol, nanti bisa ketemu tim sales, ketemu saya. Gitu. Baik, ini buka toko offline-nya jam berapa ini? Kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu Minggu libur. Oke, baik. Jadi kalau
cari-cari soal gear atau teknologi apapun di sana ada gitu ya. Jadi monggo. Jadi jual tidak apapun, hanya komputer, CCTV. Iya, CCTV, kita jual router, kita bahkan bisa install VPN kalau misalkan ada beberapa pendengar atau pemirsa yang punya perusahaan lebih dari satu cabang. Nah, itu kita bisa modifikasi pertukaran data misalkan dari cabang A ke cabang B by aplikasi, terus kita bisa kerjakan VoIP, kita bisa kerjakan CCTV, komplit Mas Panji. Baik. Mungkin, jadi insya Allah bisa bantu. Oke, mungkin di minggu depan kita mungkin bisa lebih spesifik untuk temanya. Mungkin kita akan bahas tentang CCTV atau tentang laptop, tentang komputer begitu ya, tentang router dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi sarana bagi sahabat atau pendengar yang barangkali pada saat memantau Teknopedia ada problem kendala mengenai laptop kah, CCTV kah atau apapun itu. Jadi mereka mendapatkan advice atau konsultasi dari orang-orang yang tepat begitu ya Mas Andre ya. Ya. Dan tidak dipungut biaya Mas Panji. Silakan datang, sampaikan kendalanya apa, akan kita analisa, akan kita kasih masukan. Nanti baru setelah kita bicara masalah implementasi. Baik. Oke, terima kasih Mas Andre. Mungkin minggu depan kita akan bahas tentang satu di antaranya mungkin CCTV kah, atau mungkin laptop kah, atau HP kah, begitu ya, atau softwarenya kah. Siap. Nanti akan kita bahas di minggu depan. Baik, sukses juga untuk sahabat-sahabat di anugerahpratama.com dan juga untuk yang bergabung via Zoom, partisipan juga yang sudah memonitor, dan juga untuk sahabat pendengar yang ada di Trenggalek maupun Tulungagung yang juga memantau, yang juga ikut menyiarkan program Teknopedia. Selamat sore, sampai jumpa Mas Andri, salam sehat. Ya, terima kasih. Baik, demikian tadi sahabat pendengar program Teknopedia. Hidup lebih mudah dengan teknologi yang disiarkan LPPL Radio Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung dan Praja Angkasa Trenggalek yang disupport oleh anugerahpratama.com, One Stop Solution Komputer, yang mana untuk program Teknopedia ini bisa One Stop IT Solution, mohon maaf ya, yang mana program Teknopedia ini bisa Anda ikuti setiap hari Selasa mulai jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Panji undur diri, kita segera ikuti Buletin Jawa Timur. Sampai jumpa.